Jumpa lagi di channel saya tentang tutorial membuat data wilayah binaan dan komoditas unggulan untuk penyuluh dengan menggunakan Google Formuler melalui HP Android atau handphone Android kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, like dan share. Baiklah, langsung aja kita buka HP Android kita, kemudian buka Google Chrome pada layar HP atau handphone. Setelah tampil tampilan Google, kemudian kita ketik pada tab Google Formulir. Selanjutnya pilih Google Formulir Login. Kemudian akan tampil seperti pada layar handphone kita masing-masing. Di sini karena handphone saya sudah tersambung dengan alamat Gmail, jadi saya bisa langsung tanpa harus login terlebih dahulu. Setelah tampilan Google Formulir tampil, tinggal kita isi formulir pertanyaannya. Kemudian blok tulisan formulir tanpa judul atau dihapus, kemudian isi dengan judul data penyuluh. Selanjutnya isi deskripsi formulir dengan data penyuluh terbaru. Deskripsi ini bisa saja kita kosongkan tanpa harus diisi. Selanjutnya di kolom pertanyaan tanpa judul isi atau kita ketik dengan pertanyaan nama penyuluh. Dan pada kolom jawaban pertanyaan tinggal kita pilih jenis jawaban, mau jawaban singkat atau pilihan ganda dan lainnya. Kemudian klik tombol dalam lingkaran ini untuk memberitahu bahwa jawaban wajib diisi. Kemudian untuk menambah pertanyaan tinggal kita klik tanda tambah seperti dalam lingkaran. Kemudian akan tampil pertanyaan selanjutnya. Kemudian isi pertanyaan dengan tanggal lahir penyuluh. Nah, di dalam kolom jawaban dia terisi otomatis menyesuaikan pertanyaan, jadi tanpa harus memilih seperti dalam lingkaran ini. Kemudian centang tanda wajib diisi. Selanjutnya klik tanda tambah untuk menambah pertanyaan, kemudian isi dengan wilayah binaan. Kemudian kolom jawaban kita pilih drop down. Kenapa di sini dipilih drop down? Karena pilihan jawaban diisi terlebih dahulu. Kemudian pada opsi 1 kita isi dengan angka 1, opsi 2 kita isi dengan angka 2, opsi 3 kita isi dengan angka 3, dan opsi 4 kita isi dengan angka 4. Dan selanjutnya centang tanda wajib diisi. Kemudian klik lagi tanda tambah untuk menambah pertanyaan. Isi pertanyaan dengan jumlah kelompok tani. Dan kolom jawaban kita pilih jawaban singkat, kemudian centang tanda wajib diisi. Kemudian klik lagi tanda tambah untuk menambah pertanyaan. Isi pertanyaan dengan jumlah KWT. Pada kolom jawaban, pilih jawaban singkat dan centang tanda wajib diisi.
Kemudian klik tanda tambah untuk menambah pertanyaan selanjutnya. Isi pertanyaan dengan jumlah gapokan. Kolom jawaban pilih dengan jawaban singkat dan centang tanda wajib diisi. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membagi pertanyaan menjadi beberapa bagian. Caranya klik tanda sama dengan seperti dalam lingkaran, selanjutnya akan tampil bagian 2. Di sini pada bagian tanpa judul isi dengan luas lahan per desa dalam kurung hektar. Dan deskripsinya biar kita kosongkan. Kemudian klik tanda tambah untuk menambah pertanyaan. Isi kolom pertanyaan dengan desa 1 dan pilih kolom jawaban dengan jawaban singkat dan centang tanda wajib diisi. Selanjutnya karena pertanyaan 1 dengan pertanyaan 2, pertanyaan ketiga dan pertanyaan keempat sama, jadi tinggal kita klik tanda seperti dalam lingkaran ini, kemudian akan tampil salinannya. Tinggal kita ganti menjadi desa 1 menjadi desa 2, desa 2 menjadi desa 3, desa 3 menjadi desa 4. Kemudian klik lagi tanda sama dengan seperti dalam lingkaran untuk membagi pertanyaan selanjutnya. Setelah tampil bagian ketiga, tinggal isi pada kolom bagian tanpa judul dengan komoditas unggulan. Pada kolom deskripsi biar kita kosongkan. Selanjutnya klik tanda tambah untuk menambah pertanyaan. Setelah tampil kolom pertanyaan, isi dengan desa 1. Kemudian kolom jawaban kita pilih drop down. Nah, setelah itu pada kolom opsi 1 kita isi padi, opsi kedua kita isi ternak, opsi ketiga kita isi sayuran, opsi keempat isi padi dan ternak, opsi 5 diisi padi dan sayuran, opsi ke-6 diisi padi, ternak, dan sayuran. Kemudian centang tanda wajib diisi. Selanjutnya karena desa 1 dengan desa 2, desa ketiga dan desa keempat sama, jadi tinggal kita klik tanda seperti dalam lingkaran ini, tinggal ganti desa 1 menjadi desa 2 dan sampai desa 4. Nah, jadi sekarang sudah selesai kita membuat pertanyaan dengan 3 bagian. Bagian yang pertama data penyuluh,
bagian kedua data luas lahan per desa. Dan bagian ketiga data komoditas unggulan. Selanjutnya kita klik tanda titik 3 seperti dalam lingkaran ini, kemudian pilih setelan atau pengaturan, kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Setelah itu centang pada lingkaran ini, artinya responden hanya bisa memberikan 1 kali tanggapan. Kemudian kita copy atau salin link Google Formulir dengan cara klik pada tanda dalam lingkaran, kemudian akan tampil tampilan kirim formulir, kemudian pilih seperti dalam lingkaran, dan di bawah ini tampil pada tuatan link Google Formulir. Di sini karena linknya terlalu panjang, tinggal kita centang tanda di dalam lingkaran ini untuk memperpendek linknya. Nah, otomatis linknya akan menjadi pendek. Setelah itu kita salin atau copy linknya tadi dan kita bagikan ke email atau ke grup WhatsApp atau Facebook. Selanjutnya kita coba masuk link yang kita bagikan tadi untuk menjawab pertanyaan. Di sini sudah tampil pada bagian 1 data penyuluh. Di sini keterangannya wajib, artinya wajib diisi pertanyaan pertama dan seterusnya. Pertanyaan pertama kita isi nama penyuluh, kita tulis di sini Ahmad. Kemudian tanggal lahir kita isi. Selanjutnya wilayah binaan kita isi dengan 4 desa. Jumlah kelompok tani kita isi dengan 16 kelompok. Jumlah KWT kita isi 3 kelompok. Dan jumlah gapoktan kita isi 4 kelompok. Selanjutnya di bawah ini ada pilihan berikutnya untuk kita lanjut ke halaman berikutnya atau bagian 2. Selanjutnya kita isi jawaban luas lahan per desa. Desa pertama luas lahan desa sebanyak 90 hektar. Luas lahan desa kedua 120 hektar. Luas lahan desa ketiga 125 hektar. Dan luas lahan keempat 130 hektar. Selanjutnya di bagian bawah ada pilihan kembali dan berikutnya. Kemudian kita pilih berikutnya untuk lanjut ke bagian 3. Setelah tampil bagian 3 tentang komoditas unggulan, Desa 1 komoditas unggulannya kita pilih padi dan ternak. Desa 2 komoditas unggulannya kita pilih padi dan ternak. Desa ketiga komoditas unggulannya padi, ternak dan sayuran. Desa keempat komoditas unggulannya padi dan sayuran. Dan pada bagian bawah ada tulisan kirim untuk kita mengakhiri jawaban atau tanggapan. Selanjutnya kita kembali ke link awal tadi untuk melihat data responden yang menanggapi. Nah, di sini sudah terisi 1 tanggapan. Klik pada menu respon, kita lihat data sudah terisi.
Kemudian selanjutnya untuk menyimpan hasil dari respon atau tanggapan, kita pilih tanda dalam lingkaran ini, kemudian pilih download tanggapan dalam bentuk CSV. Setelah tersimpan, kita buka file tadi, ini hasilnya dalam bentuk CSV. Nah, sangat mudah untuk membuat data ini. Selamat mencoba, sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya. Salam penyuluh.